Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, seperti video sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal matematika pada topik vektor dengan menggunakan bantuan aplikasi Wolfram Mathematica. Di sini ada 3 soal. Kita akan bahas satu-satu, dimulai dari yang nomor 1. Soal yang nomor 1, diketahui P sama dengan I min J plus 2K dan Q sama dengan 2I min 2J plus NK. Jika panjang proyeksi vektor P dan Q adalah 2, maka N sama dengan, yang pertama kita tulis diketahuinya dulu. Yang pertama vektor P. P sama dengan I min J plus 2K. I jadi 1, J-nya min 1, 2K 2. Belakangnya kasih titik koma, terus vektor Q sama dengan nilai vektor Q tadi kan 2I min 2J plus NK. 2I berarti nilai vektor I-nya itu 2, J-nya min 2, dan K-nya itu N. Yang ditanya, jika panjang proyeksi vektor P dan vektor Q adalah 2, maka N sama dengan, kita misalkan panjang proyeksi vektor P dan Q itu adalah R. Panjang proyeksi sama dengan R. Rumus panjang proyeksi R sama dengan vektor P dikali vektor Q dibagi nilai mutlak dari vektor Q. Jadi nulisnya nor M kurung Q. Karena pada soal sudah diketahui nilai dari panjang proyeksi vektor P pada vektor Q adalah 2. Karena yang ditanya N, berarti kita bisa pakai rumus solve untuk mencari nilai N-nya. Tinggal tulis solve, terus R sama dengan, tadi R itu kan panjang proyeksi vektor. Panjang proyeksi vektornya itu sama dengan 2. Berarti sama dengan 2, N, karena yang dicari nilai N. Langsung shift enter. Jadi nilai N sama dengan 1. Nah, sekarang lanjut ke soal yang kedua. Diketahui titik A 1,0, min 2, titik B 2,1, min 1, dan titik C 2,0, min 3. Sudut antara vektor AB dengan vektor AC adalah, seperti biasa, ditulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Titik A 1,0 sama min 2. Titik B 2, 1, dan min 1. Nah, yang terakhir titik C 2,0, min 3. Di akhirnya jangan lupa dikasih tanda titik koma. Yang ditanya itu kan sudut antara vektor AB dengan vektor AC. Pertama kita tulis dulu vektor AB. Vektor AB itu kan sama dengan vektor B dikurang vektor A. Nah, vektor AC juga sama dengan vektor C dikurang vektor A. Langsung shift enter. Nah, nilai vektor AB-nya itu 1,1,1, nilai vektor AC-nya 1,0, min 1. Karena yang ditanya adalah sudut, jadi kita misalkan dulu. Misalkan sudut yang terbentuk antara kedua vektor, kita misalkan theta. Lalu kosinus dari kedua vektor dapat dinyatakan dengan rumus kita tulis cos theta
Rumusnya itu vektor AB dikali vektor AC dikali vektor AC dibagi nilai mutlak dari vektor AB dikali dengan nilai mutlak dari vektor AC. Langsung shift enter. Jadi nilai cos theta-nya kan sama dengan 0. Cos theta sama dengan 0. Dari materi trigonometri kan udah diajarkan tuh sudut-sudut istimewa. Sudut yang nilai cos theta-nya sama dengan 0 itu adalah 90. Jadi sudut antara vektor AB dan vektor AC sama dengan 90. Sekarang lanjut soal yang ketiga. Diketahui vektor A sama dengan I plus J dan B sama dengan minus 1 dikurang K. Nilai sinus sudut antara kedua vektor tersebut adalah, sama kayak yang atas, ditulis diketahuinya dulu. Tapi kita pakai clear. Soalnya di atas udah dipakai pemisalan untuk A sama B-nya. Nah, vektor A sama dengan I tambah J, jadi I-nya 1, J-nya 1. Nah, karena K-nya nggak ada, berarti K-nya 0. Untuk vektor B-nya, I-nya minus 1, J-nya kan nggak ada, berarti ditulis 0, dan K-nya minus 1. Yang ditanya itu kan nilai sinus sudut antara kedua vektor tersebut. Berarti caranya sama kayak yang nomor 2 nih. Kan yang dicari sudut, berarti pakai rumus yang ini. Cos theta sama dengan vektor 1 dikali vektor 2 dibagi nilai mutlak vektor 1 dikali nilai mutlak vektor kedua. Kita tulis cos X, rumusnya sama kayak yang cos theta di atas, tapi kita misalkannya pakai X. Jadi rumusnya vektor A dikali vektor B dibagi nilai mutlak dari vektor A dikali nilai mutlak dari vektor B. Langsung shift enter. Nah, cosnya kan udah diketahui. Cosnya itu sama dengan minus 1 per akar 2 kali atau akar 2, atau bisa ditulis cos X sama dengan minus 1 per 2. Karena akar 2 dikali akar 2 kan sama dengan 2. Jadi cos X-nya sama dengan minus 1 per 2. Karena yang ditanya sinus, berarti kita cari rumusnya dengan menggunakan identitas Pythagoras. Didapat sin sama dengan 1 dikurang nilai cos X dipangkatkan 2. Nah, dari rumus sin ini langsung aja kita hitung sin X sama dengan akar 1 dikurang cos X. Tadi cos X-nya kan min 1 per 2 dikuadratkan. Jadi nilai sin X-nya sama dengan akar 3 per 2. Demikian penjelasan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.